Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas Rate the Player friendly match antara Chelsea melawan Bayer Leverkusen. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Bantu gue untuk sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue akan banyak memberi informasi mengenai Chelsea. Saat ini gue lagi di luar, panasnya minta ampun karena gue lagi ada acara di Peruri Blok M ya. Jadi buat temen-temen yang lagi santai di weekend ini silahkan datang aja ke Pitch Perfect karena di situ banyak banget komunitas jersey yang akan bisa kalian nikmatin ya koleksi-koleksinya di acara kali itu. Nah, gue akan bahas sedikit aja mengenai friendly match di tadi malam ya, jam 1 kita berhasil menang 2-0 melawan Bayer Leverkusen. Gol dari Esteva William di menit ke-17. Bola rebound yang dia dapatkan dari scrimmage yang terjadi oleh Cole Palmer dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Esteva. Dan gol kedua itu dari João Pedro ya di menit ke-90. Jujur gue udah tidur sebenarnya pas, karena gue udah berpikir kita udah menang 1-0, tapi ternyata masih ada gol lagi di akhir-akhir pertandingan. Ya João Pedro melakukan pressing yang sangat luar biasa menurut gue ya di pertandingan kali itu. Dan akhirnya bisa memberikan impact yang signifikan, hanya bermain kurang dari 45 menit karena masuk di babak kedua. Tapi yang gue highlight adalah beberapa pemain yang gue anggap udah ready untuk main di Premier League buat musim depan. Dari goalkeeper ya Jorgensen, ini fix. Jorgensen ini gue berharap penampilan solidnya akan terus berlanjut ya, menjadi pesaing utamanya Robert Sanchez buat di musim depan. Karena kelihatannya Jorgensen ini udah jauh lebih mateng daripada musim lalu ya. Dari penampilannya, dari positioningnya, reading the game-nya, dia udah gak shaky lagi. Dan buat backline 4, wow, gue melihat Chalobah mau ditaruh di kanan, di kiri. Itu menurut gue cukup signifikan perkembangannya juga dan siap banget buat bermain di Premier League. Acempong juga ternyata bermain sangat solid ya. Tapi gue masih berharap semoga Chelsea bisa menambah satu pilar lagi, karena Maresca juga sudah menginformasikan ingin menambah satu pemain lagi ya di lini belakang, supaya lini belakang kita jadi makin solid setelah cederanya Liva Colwill yang dipastikan akan absen satu musim ke depan ya. Di back kanan nih Malo Gusto, ini gue anggap Malo Gusto udah more than ready untuk bermain ya semenjak beberapa bulan lalu, dan terutama di Club World Cup permainannya udah sangat firm ya. Tipe permainannya, fit in play-nya udah kembali seperti saat dia bermain di bawah Pochettino, menjadi attacking fullback, selalu overlap dan melakukan pressing yang menurut gue sangat tepat guna, dan itu akan sangat berguna buat Chelsea di musim depan. Marco Correa udah gak perlu ditanya lagi ya, ini more than ready juga. Dan gue akan membahas Jorel Hato juga. Saat dimasukkan menggantikan Marco Correa, ternyata permainan Jorel Hato juga gak kalah ciamik dari Marco Correa. Dan gue melihat Jorel Hato ini punya spektrum yang sedikit berbeda dari Marco Correa, walaupun sama-sama dimainkan inverted ya. Tapi Jorel Hato ini punya kapabilitas untuk memainkan duel yang lebih berani dan take on daripada Marco Correa. Dan gue melihat mungkin karena Jorel Hato ini memang tumbuh berasal dari central defender ya. Dia juga bisa bermain di left central defender, dia bisa bermain di flank, dan itu menjadi sangat keuntungan buat Chelsea. Dan gue berharap semoga Jorel Hato ini bisa lebih mematangkan lagi permainannya ya. Not bad, tapi butuh sedikit push lagi buat bermain di standar tertingginya Premier League ya. Esugo dan Moises Caicedo, dua pemain ini, Esugo masih agak shaky, dia bermain full sebagai first team player dan diberikan beban yang lumayan di musim ini untuk melapisi lini tengah kita, Lavia, Enzo, dan Caicedo. Jadi gue melihat Esugo kelihatannya butuh, sama seperti Jorel Hato, sedikit push lagi ya, sedikit concentrate gitu ya. Tapi yang paling gue highlight di lini tengah ini adalah Andre Santos juga. Andre Santos yang bermain menurut gue sangat luar biasa ya. Bermain sangat positif dan tenang. Andre Santos memperlihatkan
kematangannya ya setelah musim lalu dipinjamkan ke Strasbourg, dan gue melihat Andre Santos sudah siap untuk bermain di Premier League ya. Kalau sisanya Caicedo tentu tak itu udah nggak usah nomor question lah ya. Soal Caicedo dia udah pasti akan menjaga level top performnya. Nah, yang menarik di pertandingan kali ini adalah dimainkannya Cole Palmer, Estevao, dan Terrick George di awal pertandingan ya. Terrick George ini juga harus lebih dipush lagi untuk menaikkan standar permainannya ya. Not bad tapi kurang impactful, walaupun punya skema open play yang baik ya dengan lini serang yang lain. Tapi gue melihat Terrick George ini harus segera menemukan fit in play-nya, dia ingin bermain seperti apa. Karena Estevao dan Jimmy Gittens, dua pemain baru ini sudah punya style of play mereka yang kelihatannya langsung ngeblend sama tim yang ini ya. Terutama Estevao, permainannya wow. Walaupun masih berumur sangat muda, gue melihat Estevao ini nggak shaky sama sekali. Dia kelihatannya udah bermain bertahun-tahun di Premier League ya dengan tim-tim besar Eropa. Dan jangan lupa Leverkusen ini adalah salah satu top 4-nya Eropa ya, top 4-nya Jerman, dan juga pernah menjadi invisible. Dan hadirnya Estevao di pertandingan kali ini gue melihat dia bener-bener nggak takut dan nggak gentar dengan apapun yang terjadi ya. Passingnya bagus, movementnya bagus, cutting inside-nya bagus, shoot on goal-nya juga ada beberapa kali. Dan kalau bukan Flecken, gue rasa itu Estevao udah dapat hat-trick di pertandingan kali ini. Dan link up play-nya dengan Cole Palmer sangat gue acungi jempol, dan gue melihat ini adalah salah satu big things yang harus dipertimbangkan oleh tim-tim Premier League yang lain ya. Karena we are coming, Estevao dan Cole Palmer-nya bakal menjadi duet yang menurut gue cukup menjanjikan di musim ini ya. Gittens bermain dengan baik juga walaupun masuk di babak kedua ya. Dia melakukan running with the ball, terus juga penetrasi dan cutting inside seperti yang sudah gue harapkan dan gue review di beberapa video gue mengenai Jimmy Gittens. Dan ini terbukti ya, permainannya langsung ngeblend dengan tim ya. Gue melihat Estevao ini udah ready untuk dimainkan, tapi mungkin kita nggak bisa berharap dia akan selalu menjadi first team player, karena ini masih kemungkinan besar fringe player yang akan sesekali dimainkan dan lebih sering masuk dari bangku substitution ya. Pedro Neto juga dimainkan dan hampir seluruh squad kita dimainkan juga di pertandingan kali ini. Tapi Liam Delap ini yang gue lihat kelihatannya butuh push juga ya. Liam Delap not bad, dia punya beberapa peluang tapi kurang klinis, dan gue semoga performanya Liam Delap ini tidak larut ya di musim-musim berikutnya, karena akan sangat berbahaya. Seluruh nomor 9 yang kita pernah punya berawal dari kejadian-kejadian seperti ini. Nah, tapi gue berharap semoga Liam Delap tidak menjadi penerus-penerus nomor 9-nya Chelsea ya. Dia harus segera menciptakan gol di squad ini ya, di musim ini, supaya dia punya confident boost untuk melanjutkan perannya nanti di musim depan ya. Pedro as always ya, Joga Bonito, permainannya bagus banget. Dan dengan hadirnya para pemain Brazil di Chelsea ini, Andre Santos, terus Estevao, João Pedro, ini gue melihat ada skema yang lebih bisa dimanfaatkan oleh Enzo Maresca dan dipush ya untuk menekan tim lawan based on dari kemampuan tim lawan dan kebutuhan taktikal di lapangan. Dan ini juga menjadi membuat Chelsea menjadi the next level ya, 2.0, yang kita punya beberapa variasi serangan yang menurut gue bagus banget. Karena di 60 menit awal tuh kita bermain possession, kita bermain sangat sabar dan rapi. Tapi setelah masuknya João Pedro, digantinya Gittens gitu ya, terus juga Cole Palmer ditarik, dan tidak kelihatan perbedaannya. Bahkan Maresca mengubah formasi dan style of play-nya menjadi high pressing ya. Kalau kita lihat bermain seperti layaknya PSG di partai final UCL. Micro tactical Maresca ini yang menurut gue akan jadi kelebihan Chelsea di musim depan ya, menjadi Maresca 2.0, the next level tacticalnya Chelsea. Karena Enzo Maresca ini bisa dengan sangat mudah mengubah komposisi pemain dan style of play-nya based on dari
komposisi pemain yang dimainkan pada saat itu. Mungkin ada pergantian pemain, jadi pergantian style of play. Dan ini juga udah gue bahas waktu itu di Blue Room bareng sama Ole dan Iksan ya, bagaimana Enzo Maresca ini akan melakukan approach-nya di musim ini. Dan kelihatan di preseason ini dengan hadirnya beberapa pemain dengan tipe-tipe yang memang sangat diinginkan Enzo Maresca, dan itu menurut gue menjadi hal yang sangat baik buat Chelsea di musim depan ya. Gue melihat sih, gue sangat pede Chelsea bisa bersaing, bahkan bisa menjadi juara Premier League ya. We are coming, note that ya. Jadi yes, gue minta komentar kalian, possible atau enggak, atau pemain mana yang sudah siap dan belum siap untuk bermain di Premier League musim depan, tulis di kolom komen di bawah ya. Dan ini juga yang menjadi semangat kita ya buat melihat Chelsea mengarungi musim depan. Nah, gue nggak bisa bahas detail semua pemain ya, karena waktu gue terbatas juga, dan gue udah tampilin grafik di sini untuk pemain yang dimainkan di friendly match kemarin yang berwarna kuning ini. Menurut gue sudah siap untuk bermain di Premier League musim depan. Buat yang warna putih ini butuh push dan butuh sedikit trigger untuk memainkan permainan terbaiknya. Jadi gue juga minta komen teman-teman, kira-kira penilaian kalian juga seperti apa ya. Dan ini semoga bisa menjadi gambaran holistik buat teman-teman untuk Chelsea mengarungi musim depan. Jadi kalau ada yang ngebanter Chelsea, kita bisa dengan sangat mudah untuk mengembalikan situasi tersebut ya. Jadi jangan lupa buat selalu bela Chelsea off and on the field. Jadi sekian aja. Biasanya red player nggak kayak gini ya. Buat yang baru join juga, biasanya red player itu kita menilai performa pemain, kita kasih warna box, ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Tapi itu buat next aja karena ini adalah preseason. Jadi gue lebih fokus untuk memetakan kekuatan Chelsea, ready or not ready ya. Buat yang baru join juga, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video ini. Bikin YouTube cinta sama Bridge of Blue. Jangan lupa juga buat follow gue di Instagram ya, karena gue akan memberikan info-info menarik di Instagram @nandasugiono. Balik lagi bareng gue di video berikutnya ya. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.